Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali pada praktikum algoritma dan bahasa pemrograman tugas 2, yang mana yaitu kita pada tugas 2 ini kita diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Jika golongan A gaji 5 juta, 2. Jika golongan B gaji 6.500, dan 3. Jika golongan C maka gaji 9.500. Yang akan kita lakukan yaitu nanti kita akan menampilkan di hasilnya di layar jumlah penghasilan berupa gaji golongan tambah gaji lembur sesuai jam lemburnya. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Baiklah, sebelum kita masuk mulai ke Eclipse-nya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Shailendra, NIM 0419731139 dari Ternate. Sebelumnya saya sudah mencoba-coba untuk pembuatan program ini. Sebaiknya kita mengikuti saran yang dianjurkan oleh Bapak Tutor, yaitu kita buatkan dulu flowchart-nya. Setelah flowchart-nya jadi, itu nanti akan mudah untuk membuatkan pseudocode-nya atau source code-nya, karena nanti melalui tools flowgorithm ini dia akan mengenerate source code-nya secara otomatis. Kita bisa copy dari situ, dan saya akan menjelaskan langkahnya satu demi satu. Baiklah, di sini saya sudah buat flowchart-nya. Sebenarnya di tugas tidak diminta untuk membuat flowchart, tapi saya buat flowchart-nya agar ini adalah rangka jalan alur diagram untuk pembuatan aplikasi yang diminta pada tugas 2. Kita bisa coba run dulu di sini. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan golongan karyawan. Karena ada 3 tipe golongan karyawan, yaitu ABC, kita pilih salah satunya. Contohnya kita pilih B. Yang mana nanti adalah setelah kita masukkan golongan karyawan, dia akan mencetak gaji pokok dari masing-masing golongan gitu. Jika saya ketikkan B di sini, nanti dia akan mencetak gaji pokok si karyawan B ini beserta nanti sama gaji lemburnya. Jadi itu menjadi gaji total. Yang mana gaji total adalah akumulasi dari gaji pokok ditambah gaji lembur per jam. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah mengetikkan huruf B, golongan B, enter. Nah, kita diminta untuk masukkan jam lembur. Contoh di sini ada terdapat 5 jam lembur dari 1 jam sampai 5 jam. Dan masing-masing jamnya itu dibayarnya berbeda berdasarkan persentase sesuai dengan golongan masing-masing. Saat saya masukkan jam lemburnya, contoh saya masukkan 3. Di sini nanti dia akan langsung menjumlahkan secara total. Jadi karyawan dengan golongan B dengan jam lemburnya 3 jam mendapatkan gaji sebesar 8.710.000, yang mana itu adalah perhitungan dari 6.500.000 dikali 3 jam ini 0,34%. 34%. Jadinya pembuktian ya. Nah, 2.210.000 ditambah 6.500.000.
dan hasilnya adalah 8.710.000. Sama ya di sini ya. Ini sama, ini sama. Nah, setelah hasilnya ini di running selesai, kita bisa mendapatkan source code langsung dari Flowgorithm ini. Dengan catatan kita sudah mengetahui cara jalan pembuatannya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu pada saat kita mengkompilasinya di IDE. Kita source code viewer. Nah, di sini sudah keluar. Ini adalah source code yang dari hasil flowchart yang sudah kita buat tadi. Ini dia. Oke, langsung kita copy aja. Di sini saya bisa membuktikan dan saya juga bisa menjelaskan satu persatu langkah dari pembuatan source code ini. Karena sebelumnya saya sudah belajar juga. Jadi tidak asal-asalan membuat dapat atau dari internet, enggak. Saya sih menggunakan 100% itu dari referensi yang pernah mengikuti web. Jadi dari situ saya mempelajarinya kembali. Di sini saya coba bikin langsung aja. Kita bikin Java project bisa. Di sini saya bikin nama projectnya itu tugas ya. Nanti tugas 2 saya taruh di sini, nanti sama kalau tugas 3 saya juga nama projectnya di sini, tapi nanti hanya saya bedain kelasnya saja. Atau nanti jika ada package tinggal ditambahin package-nya, tapi ini saya bikin aja tugas UT gitu ya, tugas praktikum Java UT gitu aja ya. Ini saya finish. Sudah, setelah itu kita buat kelasnya. Nah, di sini saya kasih nama gaji lembur ya. Karena kan kita mencari perhitungan gaji dan lembur tadi. Jangan gaji lembur deh, gaji total aja ya. Karena gaji total ini dari hitungan dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, kita waktunya dulu bisa. Nah, tadi source code yang sudah kita copy dari Flowgorithm tadi kita bisa pastekan di sini. Nah, sebelumnya, ini kita pastekan. Ini kita ganti dulu namanya sesuai dengan nama yang sudah kita buat di awal tadi, gaji total. Nah, ini dia keterangannya begini. Ini kita bisa coba di run dulu ya. Di bawah sini sudah kelihatan ini masukkan golongan karyawan A, B atau C. Tapi pada saat kita proceed ini error karena nanti dia ada keterangan bahwa integer tidak bisa diganti dengan double. Nah, ini kita ada sedikit perbaikan nanti di sini. Ini kita ganti semua. Nah, begitu aja. Ini juga. Nah, ini udah. Kita close dulu ya, nanti kita lanjutkan di video di break video selanjutnya karena ini cuma 10 menit. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Di sini sudah kita benerin tadi
Nah, ini kita perbaikin lagi. Kita klik aja di mana yang terdapat errornya ya. Nah, ini diminta dia initialize variable. Ini udah. Nah, coba kita run ya. Runnya ada dua cara, bisa klik langsung run di sini atau Ctrl F11 juga bisa. Ini coba moment of truth ya, kita pembuktian. Nah, ini sudah berhasil nih. Masukkan golongan karyawan. Ini kita coba tes ya. Kita masukkan golongan karyawan B atau A. A boleh deh. Jam lemburnya berapa? D. Jam lemburnya 4. Ini hasilnya keluar. Jadi golongan karyawan A dengan gaji 5 juta setelah dia lembur 5 jam, setelah dia lembur 4 jam, dia mendapatkan 6.800.000. Begitu. Ini double-nya tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah nih. Di sini saya coba jelaskan satu persatu juga boleh. Nah, import Java util ini kita akan mengimport file ini. Nah, public class itu ini adalah nama dari kelas yang kita buat. Tadi kan projectnya adalah namanya tugas praktikum Java UT. Nah, di dalam Java itu dia ada ada file yang dapat dibagi-bagi menjadi kelas. Nah, di sini kita masukkan gaji total. Nanti gunanya apa? Java project ini nanti tugas praktikum Java UT ini akan saya gunakan untuk tugas selanjutnya. Jadi di sini semuanya dikompilasi. Nah, ini nanti terbagi dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini untuk tugas selanjutnya mungkin saya akan menambahkan kelas selanjutnya untuk gaji untuk tugas selanjutnya, tugas 3 atau diskusi-diskusi yang lain. Sesi-sesi setiap minggu nanti akan saya buat di sini, atau untuk pembelajaran saya dari buku materi pokok saya coba-coba, saya akan mengkompilasinya semua dari sini. Jadi filenya tidak terpisah-pisah dan mudah dicari dan mudah untuk di running. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya. Private static ini dia sama, tadi kita memanggil dari scanner dia ini untuk yang menampilkan output di sini. Selanjutnya public static void main ini adalah main programnya. Nah, ini variabelnya ada tipe datanya, ini ada tipe data integer. Tipe data integer itu berupa gaji pokok gitu. Gaji pokoknya kan tadi dia tipe data integer gitu. Integer itu dia sama berisi angka gitu. Nah, untuk double itu bilangan bulat sama juga, bilangan bulat juga. Ini kalau di hapus nggak boleh tuh. String ini untuk karakter ya, karakter dan juga bisa angka juga, double lagi tadi untuk angka. Nah, system.out_print ln line mas. Nah, ini masukkan golongan karyawan. Nah, masukkan golongan karyawan ini yang akan tercetak di outputnya di konsol output. Nah, ini dia. Selanjutnya golongan. Nah, ini golongannya. Nah, ini di sini mulai dari sini sampai sini if-nya. Nah, ini statement utamanya yaitu if. Statement yang kita gunakan pada tugas ini yaitu if. Di sini terlihat
Jika golongan sama dengan A, maka golongan A gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B sama dengan golongan B, gaji pokoknya 6.500.000. Yang lainnya, jika golongan C sama dengan golongan C, gaji pokoknya 9.500.000. Yang lainnya, kalau ada di luar ini, berarti golongan itu tidak terdaftar. Jadi hanya terdapat 3 golongan, golongan A, B, dan C, dengan gaji yang berbeda-beda. Selanjutnya kita ketikkan juga, masukkan jam lembur. Nah, di sini system.out.println ini dia bertugas sama seperti yang masukkan golongan karyawan. Dia mencetak itu, yaitu memberikan perintah untuk mencetak di sini untuk di output. Selanjutnya, nah di sini kita diminta untuk memasukkan golongan karyawan. Nah, golongan karyawan kita sudah masukkan. Jika golongan karyawan A gaji pokoknya 5 juta. Nah, ini di sini untuk jam lembur. Nah, ini yang kita cetak di sini untuk jam lembur. Nah, ini jam lemburnya ada berbeda-beda juga untuk masing-masing golongan. Kalau 1 jam dia dihitungnya 30% dari gaji pokok. Kalau 2 jam dihitungnya 30% dari gaji pokok, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita tutup dengan variabel. Variabelnya yaitu gaji total. Gaji totalnya itu apa? Gaji totalnya itu adalah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Nah, hasil dari akumulasi ini dia akan dicetak menjadi gaji total di sini. Outputnya adalah gaji total. Nah, di sini coba kita masukkan dengan variabel golongan yang berbeda ya. Ini kita run kembali. Jadi nanti kan dia kosong nih. Nah, tadi kan yang B ya, kita ganti C. Jam lemburnya 5. Nah, ini dia dapatnya 13 juta ya. Di sini saya pakai ini. Jadi enak kalau gaji sebesar itu. Ya. Oke. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan saya pada praktikum tugas 2 algoritma dan bahasa pemrograman kesempatan ini. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik, karena saya sudah mencobanya dari lama. Saya sudah coba tes, apalagi mempelajari flowchartnya itu. Nah, jadi intinya semua itu, sebelum kita memulai ingin membuat suatu bahasa pemrograman, ada baiknya kita pakai flowchart terlebih dahulu, karena di sini akan memudahkan tugas kita untuk membangun penjelasannya nanti gitu. Kerangka dasarnya dari bahasa pemrograman itu bisa dari flowchart ini. Nah, di sini juga dapat kita pilih untuk jenis-jenis bahasa yang lain gitu. Ada banyak. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.